Selamat pagi para pemirsa. Dalam rangka penyelenggaraan Munas IINTOA pertama, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia dan Podcast Pariwisata Indonesia tampil kembali bersama Anda. Untuk kali ini, kita akan berbincang mengenai pariwisata Indonesia, inbound tour, apa prospek inbound tours untuk pariwisata Indonesia. Selamat pagi Pak Joko, sebagai Ketua Pelaksanaan Munas IINTOA pertama 2020 ini. Apa harapan seorang Ketua Panitia menyelenggarakan Munas IINTOA ini? Ya, selamat pagi Pak Yongki. Terima kasih waktunya. Jadi IINTOA ini sudah 2 tahun lebih dibentuk dan kepemimpinan sudah dipilih waktu itu, tetapi belum secara organisasi disahkan ya, sesuai dengan ADART. Makanya kita adakan penyempurnaan organisasi itu sendiri. Mungkin pengukuhan mungkin Mas. Ya, artinya penyempurnaan untuk pengukuhan pengurus IINTOA itu sendiri sebagai organisasi yang accountable ya ke depannya, dan eksistensinya diperhitungkan di Kementerian Pariwisata. Apa harapan teman-teman IINTOA untuk bergabung bersama IINTOA? Iya, IINTOA sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah bergerak di satu bidang yang sama untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan visi yang sama ini, kita berharap kawan-kawan yang mempunyai tamu inbound itu bisa bersatu di dalam IINTOA ke depannya. Apa bedanya dengan asosiasi pariwisata yang lain, Mas? Nah, bedanya kalau asosiasi yang lain itu masih banyak bergerak di berbagai bidang, tapi kita mengkhususkan mendatangkan inbound itu sendiri. Jadi perlu digarisbawahi adalah inbound. Dari IINTOA itu menggarisbawahi inbound yang mendatangkan devisa ke dalam negeri. Lebih simpel mungkin kira-kira kalau di kedokteran ada dokter umum dan dokter spesialis. Ya. Kalau di IINTOA adalah spesialis inbound tours. Jadi baik. Terima kasih Pak Joko, Ketua Panitia Pelaksanaan Munas IINTOA pertama. Terima kasih. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Yongki. Sebagai pelaku pariwisata inbound tours, apa yang telah Pak Nyoman lakukan untuk pariwisata Indonesia? Kita mencoba untuk mengembangkan pariwisataan di daerah timur Indonesia yang barangkali belum terlalu banyak yang bergerak ke sana. Setahu saya kalau daerah timur Indonesia lebih banyak keindahan lautnya. Apa yang Pak Nyoman jual? Kita mencoba untuk mengembangkan wisata bahari seperti diving, snorkeling, island hopping, sehingga Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu bisa memberikan daya tarik yang lebih banyak, lebih besar kepada wisatawan asing. Oke, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung, mempromosikan pariwisata Indonesia khusus bawah laut? Pemerintah telah mengajak industri untuk berpromosi ke beberapa negara, seperti misalnya ke Singapura. Di sana ada Asia Dive Expo yang sebelum COVID itu hampir setiap tahun diadakan. Demikian juga ada Boat Show, salah satu event yang besar di Eropa. Hampir seluruh dunia datang ke sana. Ada juga DIMA di Amerika yang biasanya diadakan di Las Vegas ataupun Orlando. Juga di beberapa negara lain pemerintah ikut berpartisipasi untuk mempromosikan wisata bahari Indonesia. Peran Indonesia Inbound Tour Operator seluruh Indonesia sangat besar karena kami mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kami mempromosikan juga pariwisata destinasi di seluruh Indonesia. Inbound Indonesia Tour Operator sangat penting dan vital untuk pariwisata Indonesia. Oke, apa peran inbound tour sendiri terhadap pariwisata Indonesia? Mendatangkan wisatawan mancanegara dan untuk menghasilkan devisa yang lebih besar untuk Indonesia.
apa kontribusi yang telah dilakukan untuk inbound tours untuk Indonesia? Mempromosikan Indonesia baik secara digital maupun mengikuti event-event internasional seperti ATM ITB Dubai, ya. ITB Berlin, Sate Sate di India. Oke. bahkan mengadakan roadshow untuk di 2 kota yang terakhir di India. Oke. Keberadaannya ya sangat penting. Inilah waktunya untuk mendatangkan devisa negara sebenarnya. Ya. Indonesian Tour and Operator Association. Inilah pemerintah harusnya ya di luar pemerintah government memang kita selaku pariwisata, selaku biro perjalanan wisata inilah bentuk daripada kepedulian pariwisata di Indonesia untuk mendatangkan devisa negara. Apa yang telah dilakukan para tour operator Indonesia khususnya inbound tour selama 40 tahun terakhir? Yang selama ini ya mendatangkan devisa negara salah satunya, dan kita tidak bisa dipungkiri. Oke. Memang keberadaan daripada Intoa ke depan itu memang hampir masing-masing daerah harus punya link, harus punya pengurus. Apa buktinya Pak kalau bahwa pariwisata inbound tour itu menghadirkan devisa buat kita? Ya buktinya kan kita sudah lihat ada tabletop di mana-mana yang sudah dilaksanakan. Nah terus kemudian rekomendasi kepada pemerintah apa yang bisa kita harapkan untuk pemerintah kemajuan negara, terutama pariwisata di Indonesia. Iya. Menurut saya mendatangkan devisa yang sangat besar untuk negara ini, Pak. Nggak kelihatan Pak devisanya Pak. Kalau kita ekspor baja kelihatan uangnya berapa. Bagaimana dengan devisa? Betul. Jadi kita menghidupi banyak orang kan Pak? Oke. Ya. Oke. Dari mulai hotel yang kelas bawah, Oke. kelas warung, Oke. makan, Ya. sampai kepada restoran kelas tinggi Pak. Oke, Memang tidak terlihat tetapi ada di sana. Oke, termasuk juga para pedagang kaki lima, di mana supir guide setelah dapat kerjaan bisa mendapatkan makan dari mereka Betul juga. sekali Pak. Inbound tours operator adalah para pelaku pariwisata atau tour operator yang mendatangkan wisatawan ke Indonesia, masuk ke Indonesia tuh dengan menghasilkan devisa untuk negara dan pendapatan untuk masyarakat. Kita berharap agar pengurangan itu tidak terlalu signifikan, sehingga promosi tetap bisa jalan, sehingga kita tidak kalah dengan negara-negara pesaing kita, karena Thailand, Malaysia, Philippines itu dia demikian agresif mempromosikan kepariwisataan mereka. Baik, terima kasih Pak Nyoman Kirtia, Terima kasih. co-founder Intoa. Sejujurnya kami sedikit keberatan karena pertama selama pandemi untuk sektor pariwisata itu sangat kami tidak menghasilkan apapun. Kemudian kami baru saja recovery, di mana dengan segala keterbatasan dan dana yang sedikit pas-pasan, kami berusaha menghidupkan kembali sektor kami, sehingga untuk kontribusi membayar lahan, contohnya untuk event-event internasional, kami merasa sangat keberatan. Oke, terima kasih Ibu Niluh Werdiani, Triauma Wisata dari Bali. Ya pandangan kami sih sebenarnya, walaupun turun anggaran dari pusat, itu kita sebagai tour operator memang harus berjibaku seluruh pengurus DPW untuk mendatangkan devisa negara, walaupun anggarannya memang kecil. Dan kita berharap juga ya dengan kegiatan dan event dan lain sebagainya, pemerintah bisa melihat keberadaan daripada tour operator untuk mendatangkan devisa negara. Oke, baik, terima kasih. I Gusti Bagus Putra. Terima kasih. Cukup berat Pak. Apalagi kita pemain pariwisata ini kan belum sembuh dari COVID Pak. Iya. Ya, jadi sangat berat. Anggaran pariwisata Indonesia tahun 2023 akan diturunkan. Apa pendapat Pak Reddy jika Sri Lanka yang hampir terpuruk ekonominya malah tetap mempertahankan booth yang besar di ITB Berlin?
Menurut saya strategi yang kurang pas, Pak, untuk saat ini ya. Di mana justru sebetulnya kita harus lebih memperbanyak promosi, Pak. Di samping juga aksesibilitas. Oke. Menarik sekali, Pak Reddy, Associate Director Marine Tours Indonesia. Terima kasih, Pak. Sangat berdampak, Pak, dari apa yang Menteri Keuangan yang meng-cut berapa persen biaya untuk promosi, termasuk untuk promosi luar negeri dan promosi dalam negeri, terutama untuk kita pelaku inbound, Pak. Sangat berdampak sekali dengan dipotongnya anggaran dari negara. Oke, terima kasih Pak Hakam Sanusi, Viva Tours dari Makassar. Selamat pagi Pak Paul. Kita mulai interview kita. Pertanyaan saya Pak, apakah penting keberadaan pelaku inbound tours untuk Indonesia, untuk pariwisata Indonesia? Selamat pagi Pak Yongki. Ya. Dan selamat pagi para pemirsa. Kehadiran inbound tours memang sangat diperlukan. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya belajar daripada sejarah. Thomas Cook itu dia melakukan kegiatan dengan menghadirkan inbound tours. Ya. Ketika dia membawa kereta api dari kotanya menuju Leicester, itu dia membutuhkan pelaku-pelaku di daerah itu untuk bisa menangani wisatawan yang dia bawa di kereta api. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika Belanda menguasai negeri ini pada tahun 1910, dia menghadirkan inbound tours dari Belanda dan didirikan di Batavia. Oke, termasuk juga untuk Indonesia Pak, karena di Indonesia di Undang-Undang Pariwisata Indonesia yang tertulis adalah mengenai inbound tours, tidak outbound tours, tidak yang lain. Saya mencoba, betul, terima kasih, itu betul. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Belanda ketika Indonesia belum hadir, itu sudah menghadirkan inbound tours untuk menangani wisatawan yang datang. Lalu pemerintah Indonesia sesudah zaman merdeka, itu pada tahun 1973 ketika Direktorat Jenderal Pariwisata dikukuhkan keberadaannya. Direktorat Jenderal ini mulai dengan membentuk apa yang disebut travel bureau untuk menangani inbound tours. Lalu ketika Andreas Prayogo, Direktur Jenderal Pariwisata pertama, dia mengatakan harus ada inbound tours untuk mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. Sehingga sejak itu 1973, 1974 dan seterusnya sampai 80 itu inbound tours diberikan tugas untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri untuk menghasilkan devisa bagi negara. Lalu kemudian ketika ada biro perjalanan umum, lalu kemudian menjadi biro perjalanan wisata di bawah pemerintah, di bawah Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada waktu itu, pada zaman Menteri Ahmad Taher mungkin. Ahmad Taher tahun 87, lalu kemudian pada tahun 93 di bawah pemerintah, di bawah kekuasaan Menteri Susilo Sudarma, Biro Perjalanan Umum menjadi Biro Perjalanan Wisata. Lalu dilanjutkan kemudian idenya Bapak Yop Afet, saya harus katakan itu. Lalu kemudian pada tahun Undang-Undang Pariwisata Nomor 9 tahun 2010 dan Undang-Undang tahun 1999, lalu kemudian menjadi 2010 dengan Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 2009, itu dikukuhkan usaha perjalanan wisata dengan tugas merencanakan, mempromosikan dan mendatangkan wisatawan serta menjalankan program tur atau perjalanan wisata di Indonesia oleh Biro Perjalanan Wisata. Inbound tours bertugas untuk itu, Pak. Apa kontribusi yang telah dilakukan oleh para pelaku inbound tours Indonesia selama 40 tahun terakhir, manakala pariwisata Indonesia mengalami pasang dan surut? Saya lupa mengapa, kalau saya tidak salah,
ada rilis 2018 bahwa turis yang datang ke Indonesia yang antara lain diusahakan didatangkan oleh Biro Perjalanan Wisata inbound tours itu 20 sampai 21 triliun. Itu yang terakhir devisa negara yang dihasilkan. Bagaimana mengatakan 21 triliun Pak? Bukti nyatanya tidak terlihat. Itu ada di pemerintah tentu saja Pak. Itu pemerintah yang tahu diapakan uang itu. Tetapi bahkan inbound tours telah melakukan tugasnya. Karena selain untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi tentu saja mendatangkan devisa negara. Berapa jumlah? Itu memang menjadi pertanyaan. Tapi pemerintah sudah rilis itu. Kalau saya tidak salah, maaf saya lupa, 21 triliun. Uang itu tentu saja digunakan antara lain demi kepentingan pembangunan pariwisata di Indonesia sebenarnya. Salah satu contohnya yang paling nyata saat bom Bali, kemudian saat pandemi, pariwisata hampir mati total karena tidak ada pariwisata, ekonomi juga terpuruk. Itu betul. Pada waktu bom Bali pada tahun 2001, pemerintah melakukan kegiatan yang disebut recover di Bali. Tentu uang itu diambil juga bagian daripada itu. Lalu pada ketika COVID-19, pemerintah juga mengambil uang itu, tetapi dikembalikan kepada hotel-hotel yang membayar pajak tanpa memperhatikan mengapa ada turis di Indonesia. Apakah dia tiba-tiba terjun loncat di airport? Apakah dia datang sendiri? Atau ada badan-badan hukum di bawah pemerintah Republik Indonesia yang menghasilkan mendatangkan wisatawan ke Indonesia? Itu yang tidak diperhatikan. Sampai hari ini, Menteri Keuangan tidak tahu. Menteri Pariwisata sudah berjuang, meyakinkan, tapi tidak teryakini oleh Menteri Keuangan karena uangnya ada di situ. Oleh Menteri Perekonomian, dia juga tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi dia tahu bahwa, yang bayar pajak itulah yang harus diberikan bantuan. Tetapi Biro Perjalanan Wisata yang oleh undang-undang pariwisata sendiri untuk ditugasi untuk mendatangkan wisatawan, itu tidak diperhatikan. Oke, apa pendapat Bapak mengenai promosi pariwisata dengan menghadiri event-event besar seperti ITB Berlin, WTM London, ATM Dubai, Seatrade Miami, dan kegiatan promosi lainnya? Apakah itu penting? Sangat penting. Saya jawab sangat penting. Promosi pariwisata Indonesia boleh dikatakan dibangun sejak tahun 1974 ketika para pelaku pariwisata dari Indonesia diundang untuk mengikuti kegiatan PATA, kalau saya tidak salah di San Francisco, di Amerika. Lalu kemudian Biro Perjalanan mulai bangkit dan maju, tahu bagaimana berpromosi sejak tahun 1981 ketika ASEAN Travel Forum dan ASEAN Travel Exchange dilakukan di Genting Highlands di Malaysia. ATF mulai setiap tahun berpindah dari satu negara ke negara yang lain. PATA juga dilakukan dari negara satu ke negara yang lain di area Pasifik. Maka Biro Perjalanan dan Industri Pariwisata Indonesia selalu ikut dalam kegiatan itu. Akhir-akhir ini, sejak zaman kementerian yang dipimpin oleh Ibu Mari Pangestu, bahwa pemerintah menyediakan lahan, lalu industri boleh datang bergabung tanpa harus menyewa lahan lagi. Karena dulu kami harus menyewa lahan 3 kali 3 meter, itu sebesar $3.000. Oke, bukankah itu masa lalu, Pak? Sekarang kan peran promosi digital sudah cukup untuk mendunia. Saya tidak menafikan kehadiran digitalisasi, internet, kemampuan ITC, informasi, teknologi, dan communication. Itu hanya bagian, itulah alat. Satu. Yang kedua, setiap pertemuan promosi yang dibutuhkan adalah manusia menjelaskan kepada manusia yang lain. Buyer dijelaskan oleh seller. Kita yang datang menjual disebut seller. Seller harus meyakinkan buyer bahwa Indonesia sudah buka, Indonesia masih hidup kepariwisataannya, Indonesia perlu dikunjungi.
Kalau kita tidak melakukan itu, hanya mengharapkan digital, yang datang ke sana adalah Malaysia, Thailand, China, Taiwan, Sri Lanka, negara yang boleh dikatakan bangkrut, India, dan semua negara-negara di dunia ini sangat memahami bahwa human touch sangat dibutuhkan, sedangkan digitalisasi adalah pelengkap, bukan yang utama. Apabila kita mengandalkan digitalisasi, maka Indonesia akan dilupakan oleh para tour operators dari seluruh dunia. Dilupakan. Dia akan pergi ke tempat-tempat yang patut itu melakukan kegiatan promosi WTM, di ITB Berlin, dan kegiatan-kegiatan. Baik, terima kasih sekali Bapak Paul Edmundus Talo, Ketua Umum IINTOA. Terima kasih banyak.